Bapak, Ibu-ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para hamba Tuhan yang terhormat, hari ini saya ingin menyatakan apa yang diungkapkan oleh Daud. Daud adalah seorang raja dan dia menjalankan pemerintahannya sebagai seorang raja, layaknya seorang hamba dari Tuhan Allah. Ia mengatakan, ini aku hambamu, aku ini hambamu, hambamu aku ini. Ajarlah aku untuk mengerti ketetapan-ketetapanmu. Ajarlah aku supaya aku mengerti peringatan-peringatan. Mengapa Daud mengungkapkan diri adalah hambanya, padahal dia adalah seorang raja? Kadang-kadang seorang raja atau seseorang yang sudah mempunyai kekuasaan, menduduki posisi yang tinggi, lupa bahwa sesungguhnya di atas Tuhan ada Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan adalah Tuhan Allah sendiri. Siapapun kita, apapun kedudukan dan posisi kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan Allah. Hamba Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesadaran akan posisi kedudukan kita ini, bahwa kita ini adalah hamba, maka akan membuat kita itu mengerti sebagai seorang hamba Tuhan. Mestinya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang diputuskan, yang diberikan, yang diperintahkan oleh Allah sendiri yang adalah Tuhan kita. Oleh karena itu, Daud meminta supaya Tuhan Allah mengajarkan kepadanya ketetapan-ketetapannya. Daud meminta supaya Allah membuatnya mengerti apa itu peringatan-peringatan baginya. Untuk apa dia begitu? Mengapa Daud berdoa supaya Tuhan Allah mengajarkan kepadanya ketetapan-ketetapan, dan supaya Tuhan Allah membuatnya mengerti apa peringatan-peringatannya? Karena Daud ingin hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kalau ungkapan seorang hamba, keteladanan ungkapan dan pernyataan itu dicontohkan dari Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hambamu, jadilah padaku perkataanmu. Jadi seorang hamba hanya berbuat dan bertindak, berpikir seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, setiap hamba harus mengerti betul petunjuk peringatannya, mengerti betul ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya ia hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan dari Tuhannya, yaitu ketetapan-ketetapan dari Tuhan Allah, dan mengikuti segala sesuatu dengan benar, dengan selalu membawa diri untuk memahami peringatan-peringatannya supaya tidak melanggar apa-apa yang diperintahkan oleh tuannya. Oleh karena itu, Daud meminta kepada Tuhan Allah yang adalah Tuannya untuk mengajarkan kepadanya ketetapan-ketetapannya, dan meminta supaya Tuhan Allah membuat dia mengerti bagaimana peringatan-peringatannya itu, sehingga hidup Daud benar-benar seperti apa yang Tuhan mau. Nah, ini sungguh-sungguh luar biasa. Nah, untuk itu Daud tiada henti-henti merenungkan Torah Tuhan, merenungkan siang dan malam. Dan kemudian juga Daud setiap malam bangun, dia selalu mengucap syukur pada Allah dan selalu mengingat apa yang menjadi petunjuk dan ketetapannya. Daud seorang raja. Dia orang yang begitu dikenal, demikian banyak masyarakat dan penduduk rakyatnya yang begitu menghormati dan tunduk kepadanya. Bahkan apa yang diinginkan, dikehendaki, dimauinya dinyatakan, lalu semua orang berusaha untuk melayaninya. Tetapi Daud mengatakan, aku ini adalah hambamu, jadilah padaku menurut peringatan-peringatanmu, menurut ketetapan-ketetapanmu, menurut Toratmu, menurut perintah-perintahmu. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita ini adalah hamba Tuhan Yesus Kristus, supaya kita selalu berusaha untuk mengerti apa yang dikehendaki, dimaui oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita. Supaya apa? Dalam hidup ini kita hanya melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, lebih daripada keinginan kita sendiri, lebih daripada kesenangan kita sendiri, lebih dari kemauan kita sendiri. Kita adalah hamba Tuhan Yesus Kristus, berbuat dan bertindak sebagaimana yang Tuhan mau atas kehidupan kita dari hari ke sehari. Hei para hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki atas hidupmu, dan berusahalah untuk selalu mengerti apa yang Tuhan kehendaki.
Puji Tuhan Yesus Kristus.